Halo, selamat sore teman-teman. Berjumpa kita lagi di dalam Chatterbox. Yang mohon maaf, lagi-lagi ini adalah recorded edition, recorded broadcast atau siarannya direkam dulu. Untuk hari ini Kamis 11 Juli 2024. Karena nanti malam sekitar jam 8 ya, jam 8 malam saya ada webinar tentang personal branding dengan menggunakan ChatGPT. Jadi kayaknya agak bisa ditayangkan gitu ya. Chatterbox kita nanti malam secara live atau secara langsung gitu ya. Nah, sore ini di Chatterbox yang bakal nemenin teman-teman semua sampai menjelang waktu sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saya pengen berbagi sesuatu dulu nih, yaitu yang pertama, kalau ditanya ya, mau kah? Oke teman-teman, lanjut lagi kita. Tadi habis ngobrol sama teman main. Jadi teman-teman semua, gini ya. Pertama saya mau ngebahas tentang apa benar-benar mobil yang benar-benar nomor satu yang akan saya beli kalau saya ada uangnya, dan itu mobil akan menjadi daily drive saya, termasuk untuk dipakai mudik tiap tahun ya. Kalau misalkan saya lagi bosen naik pesawat gitu, sebagaimana ya Pak sebagaimana yang teman-teman tahu ya, saya pernah cerita ya, tiap tahun itu saya mudiknya kemana sih tiap Idul Fitri? Ya, saya tuh tiap tahun mudiknya ke Palembang, teman-teman. Ke Palembang, ke kampungnya mama saya. Karena kebetulan orang tua mama saya asli orang Palembang. Cuma lahirnya di Muara Enim. Asli orang Sumatera Selatan. Ya, orang suka bilang ya, wong kito galo. Ya, wong kito galo gitu. Nah, wong kito galo ya. Jadi tiap tahun mudiknya ke Palembang. Jaraknya dari rumah di Bintaro ke Palembang itu in total sekitaran 532 km ya, 525 sampai 532 km ya. Memang pendek, tapi kan lamanya karena penyeberangan di Selat Sunda, penyeberangan di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni, begitupun sebaliknya. Nah, perjalanannya itu ya, kalau di total itu bisa sama halnya seperti perjalanan dari Jakarta ke Malang kalau naik bus, sekitar 12 sampai dengan 13 jam perjalanan. Itu kalau sudah termasuk dengan penyeberangan dan petek bengek lainnya. Ya, kalau perjalanan dari sini, dari rumah dari Bintaro ke Pelabuhan Merak itu bisa sekitar 2 jam perjalanan dari Bintaro ke Merak. Kalau asumsi lancar ya bisa 2 jam. Dan itu pun juga kalau nggak ngantri di Pelabuhan Meraknya, kalau naik mobil nggak bisa, maksudnya tuh nggak ngantri terlalu lama gitu loh. Alhamdulillah banget tahun ini mudik ke Palembang naik mobil bisa langsung masuk ke Pelabuhan Merak, walaupun ngantrinya boleh dibilang agak sedikit lama ya, karena kita mudiknya itu
belum pada saat puncak arus mudik pada saat itu. Dan kita pulangnya pun juga bukan pada saat puncak arus balik seperti tahun lalu. Gitu. Jadi masih ada spare waktu gitu loh. Bentar ya, saya seperti biasa. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi memang perjalanannya itu kalau di total perjalanannya itu kalau asumsikan kalau normal ya, kita nggak ngantri terlalu lama di Merak ya. Ya syukur-syukur hokinya begitu sampai di Merak setelah 2 jam perjalanan dari domisili saya di sini di Bintaro, Jaksel, di Pesanggerahan lah lebih tepatnya biar understand gitu ya. Itu bisa memakan waktu in total kalau lancar bisa 7 jam kalau non-stop ya, 7 sampai 8 jam. Tapi kalau dihitung penyeberangannya juga yang memakan waktu kalau kita naik eksekutif 1 jam gitu ya. Ya antara 1 sampai paling lama 1,5 jam lah, tergantung situasi dan kondisi di dermaga eksekutif Pelabuhan Meraknya gitu. Tinggal ditambahin aja, kalau kita naik eksekutif tinggal ditambah 1 jam penyeberangan ya, berarti bisa sekitar 8 sampai 9 jam perjalanan. Tapi kalau kita naiknya yang regular, yang biasa gitu ya, yang penyeberangannya bisa memakan 2 sampai 3 jam perjalanan ya, berarti kelipatan 2 tambah 2 sama 3 jam, berarti bisa makan waktu hingga 10 jam perjalanan gitu. Dengan asumsi di Meraknya nggak ada tetek bengek macam-macam atau di Bakauheningnya nggak ada tetek bengek macam-macam gitu loh. Sebenarnya antrinya nggak lama. Syukur-syukur hoki begitu masuk ke sampai Merak atau sampai Bakauheni ya, setelah 5 jam perjalanan dari Palembang lewat tol Bakauheni Kamasan gitu ya, tol Bakauheni Palembang, udah langsung masuk. Nah itu kira-kira segitulah untuk perjalanannya. Jadi lebih banyak melalui jalan tol, baik itu melalui jalan tol ya. Nah, mobil yang paling pertama banget saya beli kalau ada uangnya dan akan saya jadikan daily driver, dan juga kalau misalkan lagi bosan naik pesawat nih, kepengen bawa mobil ya. Mobil apa yang kira-kira saya beli? Apakah mobil baru atau mobil second? Jawabannya apa aja. Dan karena saya nggak peduli masalah statusnya, apakah dia baru ataukah second gitu loh. Kalau uangnya ada yang untuk beli mobil second, ya udah gitu loh. Kalau uangnya ada dan cukup gitu ya untuk beli mobil yang baru, ya itu ya. Tapi yang benar-benar masuk dalam daftar pengen banget ya, willing list ya, adalah yang paling nomor 1 itu adalah tidak lain dan tidak bukan bukan Toyota Kijang sayang ya. Teman-teman mungkin kan kalau mengenal saya ini kan adalah penggemar fanatiknya Toyota Kijang ya kan. Tapi bukan itu yang nomor 1. Jawabannya adalah mobil yang sudah usianya boleh dibilang lebih tua dari Kijang, dan mobil ini umurnya adalah sudah berusia sekitar 75 tahun ya, yaitu adalah VW Transporter atau masuk ke Indonesia dengan sebutan VW Caravelle atau VW Multivan di generasi yang T5.1 atau T5 facelift gitu. Nah, itu yang saya nomor 1. Kenapa? Pertama, VW atau VW atau Volkswagen itu adalah sebuah mobil Jerman yang ikonik.
adalah sebuah mobil Jerman yang sebenarnya punya banyak kelebihan, tapi nggak dilirik sama konsumen mobil di Indonesia. Kenapa? Satu, masyarakat Indonesia masih berpusat kepada fanatisme merek atau brand fanaticism gitu loh. Masih fanatik brand, dan stigmanya itu adalah mobil Eropa perawatan susah. Sebenarnya nggak susah juga sih. Mobil Eropa perawatan susah, suku cadang mahal. Sebenarnya mobil Eropa itu nggak susah dirawat asal tahu caranya gitu loh. Karena nggak semua, dan mohon maaf, nggak semua mobil Jepang itu punya perawatan yang mudah dan gampang. Mobil Jepang aja yang harga barunya itu di atas 500 juta, di atas setengah miliar ya. Bahkan yang udah termasuk mewah ya, sekelas Crown, sekelas Alphard, sekelas Velfire, sekelas Elgrand, sekelas Elysian, ya segitu, yang levelnya udah di atas lah gitu ya. Itu aja perawatannya susahnya bukan main kalau nggak tahu caranya. Tapi kalau tahu caranya dan misalkan gabung ke komunitasnya, itu perawatannya akan bisa mudah gitu. Itu sih kalau saya. Jadi mobil Eropa itu nggak susah dirawat, apalagi Volkswagen atau VW ya. Volkswagen itu bukan sebuah mobil mewah sebenarnya. Ada yang lagi coating mobil, lihat ya. Tuh lagi di coating mobilnya. Oke, Volkswagen atau VW itu sebenarnya bukan mobil yang susah untuk dirawat. Kenapa? Karena Volkswagen atau VW atau VW itu sebenarnya adalah mobil biasa, mobil mainstream, bukan mobil mewah seperti saudara-saudara satu grupnya kayak Audi, contohnya Audi atau Porsche. Ini biar kita ngomong sama-sama Jerman ya, kita sepakati dulu. Karena kalau di luar Porsche dan Audi, VW Group itu brand dalam satu grupnya itu kebanyakan berasal dari luar Jerman. Ini kenapa ini kabelnya diginin? Oh, biar nggak terlalu ini ya, biar nggak terlalu ini. Tapi saya tes dulu nyampe nggak nih di sini. Nyampe, kan? Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi kita lanjutin lagi. Ya. Oke, pegang aja lah. Nah, jadi VW atau Volkswagen itu adalah mobil biasa sebenarnya. Ya, kastanya tuh sama dengan Toyota, dengan Honda. Dia mobil mainstream, bukan mobil yang mewah seperti Audi atau Porsche gitu. Itu sister brand dalam satu grupnya, Volkswagen Group gitu. Nah, jadi perawatannya bisa dibilang mudah, dan apalagi Volkswagen ini juga punya bengkel spesialis. Kalau nggak bengkel resmi, bengkel spesialis. Alhamdulillah dekat rumah ada bengkel spesialis VW di sana tuh, di daerah Tanah Kusir, di belakangnya Masjid Al-Muflih, di sampingnya Masjid Al-Muflihun kalau nggak salah. Mudah-mudahan masih ada ya. Dan kalau nggak itu banyaklah bengkel spesialis VW atau Volkswagen yang ada gitu. Nah, bicara tentang VW Caravelle T5 generasi kelima dari Transporter yang masuk ke Indonesia resmi
lewat ATPM-nya, baik itu yang pre-facelift T5 ataupun yang sudah facelift atau T5.1 ya, yang beredar dari 2003 sampai dengan 2015 ya. Alhamdulillah yang masuk ke Indonesia itu adalah pilihan mesin tertinggi. Kalau yang pre-facelift itu yang menggunakan mesin 2500 cc 5 silinder TDI POMDUS PD gitu ya. Tenaganya 174 PS, torsinya 400 Nm. Itu yang pre-facelift. Dan tersedia dalam format short wheelbase dan long wheelbase. Nah, yang facelift masuknya yang juga pilihan mesin yang tertinggi, yaitu yang 2000 cc EA288 4 silinder ya. 4 silinder tapi dia turbonya bukan satu seperti yang di pre-facelift, tapi dia turbonya 2 biturbo. Tenaganya naik dikit jadi 180 PS, torsinya tetap 400 Nm. Nah, yang membedakan transmisi. Kalau yang di T5 atau yang pre-facelift, dia transmisinya 6 speed automatic biasa. Walaupun banyak yang bilang itu adalah 6 speed Tiptronic ya, tapi itu sebenarnya 6 speed automatic biasa yang ada mode Tiptronicnya gitu. Kalau yang di facelift dia 7 speed DSG. Dia pakai kopling ganda atau dual clutch. Itu transmisi matic favorit saya jujur ya. Transmisi matic kopling ganda atau dual clutch automatic transmission. Nah, itu VW menyebutnya dengan nama DSG, Direct Shift Gearbox atau DSG. Nah, VW atau Volkswagen Caravelle atau Multivan T5 itu, ini kita bicara yang passenger ya, bukan transporter yang untuk barang ya. Kalau transporter yang barang yang komersial yang niaga itu ada termasuk juga yang shuttle ya, yang bisa muat sampai 11 hingga 12 orang. Itu dia ada pilihan transmisi manual juga. Manual kalau saya nggak salah 6 speed manual. Pilihan mesinnya ada yang 1900 yang di pre-facelift, ada yang 1900 cc TDI 4 silinder. Tenaganya saya kurang hafal, torsinya juga saya kurang hafal karena jarang. Kalau yang di facelift adanya yang 2000 cc, tapi dia kalau nggak salah bukan yang biturbo. Ya, dia tenaganya yang turbo biasa, tenaganya sekitar 130 atau sampai 140-an PS gitu ya. Torsinya saya nggak begitu hafal ya. Nah, ada juga tapi bukan itu. Nah, kenapa VW T5 diesel ya? Pertama adalah sesuai naturnya, transporter, pengangkut. Nah, dia ini adalah masih satu nasab keturunan dengan VW Kombi kalau di sini. VW Kombi itu kan selalu merujuk kepada VW T1, T1 dan VW T2 yang beredar di sini dari tahun 50-an sampai sekitar tahun 86 ya di Indonesia. Nah, VW T1 itu identik dengan julukan VW Dakota di sini. Karena kaca depannya yang mirip pesawat Dakota DC-9 dengan julukan Dakota. Ya. Tapi VW T1 itu juga ada banyak variannya, termasuk yang varian 23 windows atau yang identik dengan julukan Samba. Nah, itu jarang banget ada di Indonesia, sangat-sangat antik banget. Kalaupun ada, harganya bisa deket-deket mungkin 500 ke atas mungkin. Bahkan kalau kondisinya sangat terestorasi bisa nyampe 1 miliar. Ya, untuk sebuah mobil tahun 40-50-an, bahkan di awal 60-an. Karena VW T1 pertama keluar tahun 1949 di Eropa sana,
stop produksi tahun 1966. Karena generasi keduanya keluar di tahun 1967 di Jerman sana. Atau T2-nya masuk ke sini juga gitu. Masuk ke sini juga sampai di Jerman itu tahun 1979. Tapi kenapa kok di Indonesia beredar sampai tahun 86? Gini, jadi VWT2 di Indonesia ini ada unik, ada unik. Dari tahun 67 sampai 79 ya, yang julukannya early bay dan late bay karena sudah julukannya bay window, jendelanya nyatu ya. Nah, itu dia komponennya tidak lagi menggunakan dari VW Jerman. Nah, dia basisnya adalah VW T1, VW Dakota yang lebih pendek dari VW bay window ya. Yang lebih pendek dimensinya dari VW bay window ya. Tapi dia juga basisnya adalah apa ya, kalau boleh saya bilang ini apa, Anda tahu istilah cangkok muka nggak? Atau oplas lebih tepatnya. Jadi VW T1, VW Dakota yang di oplas pakai muka VW bay window. Itu yang ada di Indonesia. VW Kombi T2-nya dari tahun 80 sampai tahun 86 yang julukannya Kombi Brazil. Jadi itu adalah VW T2 apa, kode yang kurang paham ya. Jadi dia adalah sebuah VW T1 yang dioplas pakai muka T2. Jadi VW Dakota yang di oplas pakai mukanya bay window itu. Makanya kenapa VW T2 Kombi itu bisa beredar dari tahun sampai tahun 86 di Indonesia gitu. Gitu jadinya. Nah, VW T3 nggak dijual resmi di Indonesia. T4 pun juga dijual semi resmi karena dia adalah unit yang dipakai pada saat konferensi tingkat tinggi non-blok di tahun 92 di Bogor dan konferensi APEC di tempat yang sama di tahun 95 dan di tahun 95 atau 96 ya, lupa saya. Gitu. Jadi semi resmi gitu. Semi resmi baru T5-nya yang dijual resmi. T6-nya dijual resmi tapi tidak lama. Ya, walaupun T6 itu essentially adalah T5 facelift yang kedua gitu. Dijual resmi di Indonesia tetapi cuma sebentar. Nah, karena dia hadir dengan menggunakan mesin bensin 2000 cc TSI, bukan lagi menggunakan diesel. Nah, itu dia. Nah, kenapa T5 diesel? Ya, saya jelasin ya. Pertama, naturnya transporter, mobil pengangkut. Artinya mobil pengangkut yang artinya mobilnya bisa digunakan untuk mengangkut orang, tapi juga bisa digunakan untuk mengangkut barang. Jadi ibaratnya boleh dibilang mobil ini mobil serbaguna atau boleh dibilang multi purpose vehicle gitu, yang kemudian melahirkan kompetitor-kompetitor lain seperti kompetitor-kompetitor yang usia seangkatannya, yaitu Ford Transit yang lahir tahun 1961 kalau saya nggak salah, dan juga Toyota Hiace. Nah, jadi
kemultifungsiannya. Jadi mobilnya itu multifungsi dan multiguna, dan dia kabinnya tergolong besar dan lega. Panjangnya aja kalau untuk yang short wheelbase itu hampir-hampir 4,9. Panjangnya kalau yang short wheelbase itu hampir mendekati angka 4,9 meter, baik yang facelift maupun yang pre-facelift. Panjangnya dia sekitar 4,4892 mm. Gitu. Walaupun dia juga ada yang long wheelbase. Yang long wheelbase ini panjangnya 5,2 kalau yang di sebelum facelift. Kalau yang pre-facelift melar, jadi 5,29 meter, tepatnya 5,292 mm. Dan wheelbase-nya juga panjang. Dia kalau untuk yang short wheelbase, dimensi wheelbase-nya 3000 mm, kalau yang atau 3 meter. Kalau yang long wheelbase 3,2 meter panjangnya. Jadi boleh dibilang bisa muat untuk barang maupun untuk orang gitu. Jadi kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Yang berikutnya yang saya suka lagi selain naturnya, karena namanya aja transporter ya, kabinnya lega, praktis ya. Dia safety feature-nya untuk ukuran mobil tahun 2000-an dan awal 2010-an itu udah termasuk oke ya. Ya standar lah, airbag, ABS, tapi dia ada EBD, BA, kemudian stability control, cruise control, dan masih banyak lagi, dan ditambah juga build quality-nya yang oke punya lah gitu ya. Itu udah keamanannya oke. Ditambah juga seat belt-nya dia nempel di kursi di 3 baris ya. Itu jadi membuat safe penumpangnya dan nyaman gitu. Lalu kemudian juga yang membuat saya suka itu adalah tenaga dari mesin dieselnya itu benar-benar gacor banget gitu. Kalau dipadukan dengan transmisi yang oke juga ya, meskipun performanya boleh dibilang B aja karena bobotnya yang lumayan berat gitu. Hal yang gak saya suka itu dari VWT5 itu adalah di luar dari masalah jaringan servisnya atau jaringan bengkelnya, dan gak ada posko dari Indomobil ya selaku penaung dari ATPM VW di Indonesia, PT Garuda Mataram Motor gitu ya. Di luar dari itu adalah desainnya. Nah, desainnya tuh terlalu ngotak banget VW T5 itu. Jadi terlalu ngotak banget dan jadi kayak ketularan penyakitnya dari VW T3 yang desainnya mengkaku daripada VW T1 maupun T2 gitu. Yang VW T5 tuh desainnya kotak banget, kayak kotak sabun gitu ya. Ya tapi ini selera semua orang kalau desain itu ya. Itu semua tergantung selera gitu ya. Kalau desain, kalau saya secara pribadi desainnya no problem gitu loh, karena memang mobil itu kan fungsinya adalah untuk sebagai mobil kalau untuk di konteks caravel, multivan, shuttle itu adalah people carrier, ngangkut orang. Ketika di mode transporter fungsinya dia ngangkut barang. Jadi memang dia mobil pengangkut istilahnya, mobil transport gitu. Mobil angkutan, mobil pengangkut gitu. Jadi memang desainnya ya boleh dibilang itu menuai pro dan kontra ya. Kalau saya lebih suka desainnya yang memang seperti itu. Memang desain dari VW Transporter T7 yang berbagi platform dengan Ford Transit
ya. Itu memang secara desain lebih oke, lebih mentereng, lebih jos gitu ya. Apalagi VW Multivan yang T7 yang dibangun dengan menggunakan platform yang sama dengan VW Golf, yaitu platform MQB gitu. Itu desainnya lebih oke lagi loh. Desainnya lebih jos gandos lagi gitu loh. Varian yang short wheelbase-nya udah bisa masuk ke dalam lawannya Alphard. Kalau itu pun masuk ke Indonesia. Tapi yang long wheelbase-nya jadi nyusut dari yang tadinya 5,3 jadi 5,1 meter panjangnya. Tapi it's okay, doesn't really matter gitu ya. Itu nanti bisa masuk ke segmennya Kia Carnival. Lalu di sini gitu teman-teman. Nah, kalau masalah desain itu pro dan kontra ya. Di luar dari jaringan bengkel resmi, servis dan sebagainya itu, yang saya nggak sukanya itu. Yang kedua, sebenarnya dia ini nggak kenceng-kenceng banget, karena pertama speed limitnya cuma 190 km per jam, karena bobotnya yang luar biasa berat. Oke lah dibarengi dengan tenaganya yang besar, torsinya yang besar buat diesel, tapi speed limitnya cuma 190, maksimum speed limitnya 190 km per jam ya, karena memang bobotnya luar biasa berat. Itu pun juga untuk keselamatan juga gitu loh, nggak bisa menyentuh angka 220 atau 200 pun nggak bisa, karena udah di limit segitu ya. Beda dengan yang diesel Jepang kekinian gitu ya, yang udah 4 silinder, tenaganya gede, besar gitu kan, bisa untuk digeber kenceng gitu kan. Ya tergantung mobil ya. Kalau sekelas Innova, sekelas Fortuner, sekelas Pajero Sport, sekelas Terra, itu memang bobotnya lebih ringan dari T5, tapi kan bobotnya lebih ringan dari T5, makanya bisa digeber sampai 200 gitu loh. Kalau dimodif gimana pun caranya bisa digeber sampai 200, ini kan enggak gitu loh. Standarnya di limit udah segitu, 190 km per jam. Jadi mobilnya sebenarnya nggak kencang-kencang banget gitu loh, nggak kencang-kencang banget gitu. Tenaganya besar tapi dia tidak kencang gitu loh, karena memang bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Ini bisa dimakan. Yang ketiga apa? Boleh nggak saya bilang fiturnya biasa saja dibandingkan dengan, lagi-lagi ya, karena pada saat harga barunya T5 ini masuk ke Indonesia, harganya sudah menyentuh harga Alphard dan Elgrand ketika baru di tahun 2003, dan di model faceliftnya di tahun 2010 ya, begitu masuk. Iya. Kalau masuk di tahun 2010, harga barunya itu mepet dengan Alphard dan Elgrand ketika baru. Itu sekitaran pada waktu itu apa? Harga paling mahalnya itu apa? 1 miliaran pada saat itu ya, 2010. Harganya udah 1 miliar. Fiturnya biasa saja gitu loh pada saat itu. Fiturnya biasa saja gitu loh. Fiturnya B banget, biasa banget gitu loh. Kalau dibandingkan dengan Alphard Gen 2 maupun Elgrand Gen 2 maupun Gen 3 yang sudah ada di tahun apa namanya? tahun segitu. Gitu. Fiturnya tuh standar banget. Tapi memang dia bukan di pasar itu, sayangnya. Tidak didesain untuk itu, tidak dibikin untuk itu, ya. Jadi makanya fiturnya lebih ke arah fungsional sebenarnya. Paling nggak mobilnya bisa kepake transport dari A ke B,
Dan dia yang penting tuh udah ada fitur keamanan yang oke dan build quality-nya bagus. Itu nah, hal yang saya kurang suka, tapi itu dua itu masih bisa ditolerable. Tapi ada satu hal yang paling saya nggak suka, yang paling nggak bisa ditolerable, dan ini kekurangan yang paling tidak bisa ditoleransi dari sebuah VW T5 diesel. Apa itu? Dia harus minum Pertamina Dex. Ini yang repot. Ya, karena mesin diesel yang dipakai itu adalah mesin diesel kompresi tinggi. Jadi dia minumnya harus Pertamina Dex, gak bisa minum solar biasa. Gak bisa minum Pertamina Solar atau Dex Light, itu gak bisa. Sangat tidak disarankan. Kalau enggak nanti akan berpengaruh di mesin dan performanya. Itu yang repot. Sementara saya ini kan tiap tahun mudik ke Palembang. Nah, belum tentu di perjalanan yang memang oke lah lewat tol Trans Sumatera, belum tentu di rest areanya itu ada Pertadex, dan belum tentu juga di Palembang itu ada SPBU Pertamina yang lagi bikin buat YouTube. Iya, ini selawatan tuh. Tanggung, aku harus aktif di YouTube. Jadi kalau itu yang bikin repot. Jadi ketersediaan Pertadex-nya itu loh, ketersediaan Pertadex-nya yang belum tentu ada gitu. Karena saya mudiknya ke Palembang gitu. Kecuali kalau saya mudiknya ke Bandung atau ke Semarang, ke Surabaya, itu udah fix. Gak perlu khawatir saya kalau masalah Pertadex ya. Tapi kalau di daerah-daerah Sumatera, terutama di kampung, di Palembang, itu juga saya khawatir. Itu apakah harus benar-benar minum Pertadex atau gimana gitu. Atau bisa ditoleransi begitu habis minum solar, begitu sudah balik ke Jakarta langsung isi Pertadex full gitu. Itu yang membuat saya jadi berpikir ulang untuk boyong dia pulang gitu. Karena nggak bisa minum solar bosok di SPBU Pertamina gitu. Itu sih satu hal yang saya nggak suka, dan itu nggak bisa di tolerable. Sisanya kalau yang lain-lain kayak fiturnya biasa banget, kemudian performanya nggak begitu kenceng, bantingannya juga nggak seempuk Alphard dan Elgrand gitu ya. Bantingannya malah lebih cenderung ke arah stiff atau keras gitu ya, karena supaya nggak goyang-goyang berlebihan di jalan tol. Karena kan desainnya memang sangat-sangat tidak aerodinamis ya menurut saya. Ngotak kaku banget, kayak handphone gitu. Kayak kotak sabun gitu. Iya, itu sih yang itu masih bisa ditoleransi lah, karena memang natur, sekali lagi itu adalah natur mobilnya adalah sebuah mobil pengangkut dari titik A ke titik B ke titik C dan sebagainya gitu. Walaupun sudah dibekali dengan fitur-fitur mutakhir gitu. Dan itu customizable ya. Bisa misalkan nggak suka nih dengan audio bawaan kamera bawaannya. Kalau yang nemu yang punya kamera ya, itu bisa diganti dengan unit aftermarket. Itu bisa banget. Dipasang kamera 360 masih bisa gitu loh. Dan bonusnya kalau di kalau di facelift sudah ada cruise control. Walaupun belum adaptif karena pada saat itu belum ada fitur itu. Tuh ya, jadi mobil yang benar-benar first buy, paling saya beli pertama kalau saya ada duitnya, dan bakal jadi daily drive saya adalah itu. Gitu. Anak siapa deh? Situ ya? Belakang.
mungkin itu ya untuk Chatterbox malam ini, malam ini gitu ya. Maaf banget gak bisa live karena nanti jam 8 ada webinar tentang personal branding. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye bye.